Aturan SPMB khususnya di NTB dan Sumbawa katanya pemerataan, tapi yang merata cuma rasa kecewa deh kayaknya. Bayangkan nih, kamu tinggal di satu gang sama dengan sekolah, tapi nggak keterima. Sementara yang rumahnya beda kecamatan malah lolos. Lucunya, ini semua katanya udah sesuai dengan aturan dari Permendikdasmen. Lalu, domisili itu syarat atau cuma formalitas? Mari kita bahas. Baru-baru ini saya dikirimi pesan oleh salah satu warga yang anaknya nggak lolos FPMB tingkat SMP, dan ada juga yang tingkat SMA. Padahal rumahnya tetanggaan sama sekolah tujuan. Katanya yang keterima justru banyak dari luar wilayah. Dia merasa jadi korban sistem yang seharusnya memihak warga sekitar sesuai dengan jalur farmasi. Saya cek, ternyata benar jalur domisili justru tidak menjadikan jarak sebagai kriteria utama. Aneh, karena ini jalur afirmasi dan mutasi. Jarak jelas jadi syarat penting. Tapi di jalur yang memang khusus buat orang sekitar, kok malah enggak? Nggak cuma itu, ada pengecualian juga loh. Beberapa sekolah favorit kayak SMAN 1 Sumbawa, SMAN 2 Sumbawa, SMAN 1 Alas misalnya, diizinkan untuk tidak mengutamakan jarak domisili. Jadi ya pantas aja banyak yang kesal, terutama warga yang merasa disingkirkan di rumahnya sendiri. Lalu saya hubungi Bang Andis, anggota DPRD NTB Dapil 4. Beliau cerita sudah kontak langsung dengan PLT Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa, Pak Irawan Subekti. Kata beliau, memang ada aturan dari pusat, satu rombongan belajar maksimal 32 siswa. Kalau sekolah cuma misalnya punya 5 kelas, ya cuma bisa tampung sekitar 160 orang. Tujuannya sih biar sekolah yang sepi peminat bisa terisi. Tapi dampaknya, orang yang tinggal dekat malah nggak dapat kursi. Kalau sekolah maksa tambah kuota, bisa kena sanksi katanya. Nggak dapat DAK atau tunjangan guru ditahan, atau sanksi lainnya. Akhirnya yang dekat malah disuruh sekolah ke tempat yang lebih jauh. Karena sistem dan kuota nggak bisa fleksibel. Yang bisa nambah kuota pun harus izin dulu ke kementerian. Dan itu prosesnya lama. Menurut saya ya usulan solusi aja kalau didengar. Pertama, sinkroni tegas antara Permendikdasmen dan Juknis Provinsi. Peraturan pemerintah daerah wajib menyusun Juknis yang memperkuat, bukan melemahkan aturan pusat, terutama soal prinsip, keadilan, dan prioritas domisili. Kedua, kebijakan rombongan belajar harus dibuat fleksibel berdasarkan pemetaan sebaran penduduk. Kota rombel itu bisa diadaptasi secara realistis sesuai jumlah penduduk sekitar dengan pengajuan cepat dan digital ke kementerian. Ketiga, kalau bisa prioritaskan dong domisili atau jalur afirmasi tadi, bukan formalitas nama. Jalur domisili kan harus menjadikan jarak sebagai syarat utama, bukan sekedar nama jalur, harusnya digunakan dong. Terus, sekolah favorit tidak boleh diberi keistimewaan untuk mengabaikan prinsip dasar aksesibilitas wilayah dan pemerataan seperti yang digaungkan. Kalau sistemnya begini terus, jangan heran kalau anak-anak kita merasa asing di kampungnya sendiri. Gimana menurut